Shalom bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita bersama lagi di dalam renungan harian kita. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah Jalan Bersama-sama. Dan ayat renungan di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Apabila kita mau pergi ke suatu tempat bersama dengan rombongan, tidak kira kita menaiki apapun itu. Kita berjalan kaki kah, menaiki kereta kah, motor, basikal, atau pesawat. Maka pasti kita mau jalan bersama, berikutan bersama-sama, tidak mau berjalan sendiri. Seperti itulah dalam kehidupan kerohanian kita. Maka kita mau jalan secara bersamaan. Jika hidup kita dipenuhi Roh Tuhan, maka hidup kita juga harus kelihatan benar-benar disertai oleh Roh Kudus Tuhan. Saudara-saudara semua, sebuah cerita mengatakan seperti ini. Ketika anak perempuan Michelle yang bernama Anna menjadi anggota kelompok marching band di sekolah, maka Michelle ini sangat senang mengamati para pemusik yang masih muda berbaris dalam barisan yang teratur. Inilah yang diperbuat oleh Michelle. Tidak kira mereka mempertunjukkan kebolehan di hadapan para juri dalam suatu pertandingan atau sebagai pengisi acara pada pertengahan permainan, pertandingan bola sepak, ataupun saat mengikuti lawatan ke luar negeri. Mereka berbaris dalam satu kesatuan irama mengikut pemimpin-pemimpin mereka. Inilah yang diperhatikan oleh Michelle. Jadi, saudaraku, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, seharusnya ada tindakan seirama yang dapat dilihat oleh anggota jemaat. Jangan bertindak hanya sendirian. Inilah yang kita diperingatkan pada saat ini. Apabila kita melakukan sesuatu, kita harus bertindak bersama, tidak sendirian. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Frasa terakhir dapat pula diungkapkan seperti demikian. Senantiasa berjalan dalam langkah yang sama dengan Roh. Artinya, bila kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, umat Tuhan, maka kita harus mengikuti pemimpin yang dipimpin oleh Roh. Jika kita tidak berjalan dalam langkah yang sama, maka kita sedang mengikuti irama langkah yang lain atau tidak mengikuti jalur yang benar, dan hasilnya akan jelas terlihat di dalam kehidupan kita. Kita boleh baca itu dalam ayat 19 sehingga ke 21. Bagaimana kita tahu apakah kita berjalan bersama Roh ataupun tidak? Rasul Paulus menegaskan dengan sangat jelas dalam Galatia 5. Kita tidak bersalah karena hal-hal yang disebutkan dalam ayat 10 maupun ayat ke-21. Sebaliknya, buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan tampak nyata kelihatan dalam hidup kita. Ayat 22 dan 23. Bagaimana kamu menilai diri kamu
dalam hal berjalan dalam pimpinan roh? Adakah kamu menyuarakan irama yang sama dengan roh, atau adakah kamu mengikuti irama kamu yang kamu buat sendiri? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita harus dapat berjalan hanya bersama dengan Tuhan. Dialah yang menuntun kita dalam kasih. Semoga dengan firman Tuhan kita benar-benar dapat berjalan bersama Tuhan, dan kita tidak akan melangkah menurut dunia yang berdosa ini. Saudara yang terkasih, dengan firman Tuhan pada hari ini, semoga kita melihat kembali dalam kehidupan harian kita, apakah kita berjalan mengikut Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.